Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Pasaribu dengan NIM 11S23016 dari Program Studi Informatika Angkatan 2023. Baik, kali ini saya akan membuat video penjelasan terkait praktikum pemmodelan dan simulasi, di mana topiknya yaitu adalah Fundamental Blender. Baik, sebelumnya berikut adalah laporan yang sudah saya buat, di mana yang pertama itu adalah informasi, tujuan, dan penilaian. Di mana identitas itu adalah di sini sudah terlampir, yaitu nama saya serta NIM saya. Baik, berikut ini adalah latihan sebelum kita untuk memulai membuat studi kasus yang sudah diberikan. Baik, studi kasus yang pertama yaitu adalah objeknya itu bebas. Baik, untuk objek bebasnya itu kali ini saya memilih untuk membuat sebuah bunga. Nah, namun ini bukan sekedar bunga biasa karena awalnya saya mendapat ide dari anak saya untuk membuat sebuah bunga di dalam pot. Nah, saya merasa tertarik, maka dari itu saya mencari referensi dan akhirnya saya memutuskan untuk membuat flower atau bunga yang ada pada game Plant Face Zombie. Baik, berikut aktivitas praktikumnya. Selanjutnya kita masuk kepada eh, blender yang sudah saya buat. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana saya pembuatan model bunga 3D di Blender. Nah, model ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu kelopak bunga, wajah bunga, batang, daun, tanah, serta rumput. Nah, kita tahu bahwa Blender merupakan perangkat lunak tiga dimensi, modeling yang digunakan untuk membuat objek tiga dimensi yang bisa digunakan dalam animasi game ataupun rendering. Dalam proyek ini, saya menggunakan Blender versi 4.3.2 dan menggunakan metode low poly modeling dengan beberapa modifikasi bentuk dasar. Nah, pada tahap pertama yaitu adalah seperti biasa persiapan proyek di Blender. Nah, kita buka Blender. Yang pertama itu kan nanti tampil ada objeknya yaitu baik kubus ataupun like ataupun kamera. Nah, kita pilih untuk menghapus objek defaultnya, yaitu kita perlu tekan A untuk memilih semua objek. Setelah itu kita tekan X untuk mendelete ataupun menghapus tampilan objeknya. Nah, yang pertama kita perlu front view untuk memudahkan pembuatan bunga dari tampak depan. Nah, kita perlu aktifkan reference image jika ada untuk membantu membuat bentuk yang lebih akurat. Nah, pada tahap kedua yaitu adalah untuk membuat kelopak bunga ini. Nah, yang perlu kita tambahkan yaitu adalah mesh dasar untuk kelopaknya. Kita perlu tekan shift terus tambah A. Selanjutnya kita pilih mesh. Mesh itu adalah UV sphere. Nah, kita masuk ke dalam edit mode. Nah, untuk masuk ke dalam edit mode, kita hanya perlu menekan tombol tab. Nah, itu untuk mengubah bentuk sphere agar lebih lonjong dengan juga menggunakan S, yaitu atau scale, pada sumbu X maupun Y-nya. Nah, ini untuk menduplikasi kelopaknya, kita pilih kelopak bunga pertama. Nah, kita perlu tekan Shift plus D untuk pilasinya. Kita gunakan rotate atau R dan move atau G. G itu untuk kita memindahkan objeknya. Misalnya seperti ini. Tekan move, lalu kita pilih G untuk menekan untuk memindahkan objek-objeknya. Nah, eh, untuk menyusun kelopak dalam bentuk lingkaran, kita ulangi hingga kelopaknya itu membentuk pola bunga lengkap seperti yang sudah saya buat ini. Nah, selanjutnya untuk menggabungkan kelopaknya, kita perlu memilih semua kelopaknya yaitu kita tekan A, terus kita Ctrl plus J untuk menggabungkan menjadi satu objek. Nah, pada tahap ketiga, kita perlu membuat wajah bunganya. Nah, kita perlu tambahkan objek untuk membuat wajahnya, yaitu kita perlu tekan Shift plus A, terus kita pilih mesh-nya itu adalah UV Sphere. Nah, kita pilih S atau Scale untuk menyesuaikan ukuran wajahnya dengan kelopaknya, agar tidak ada yang kebesaran ataupun kekecilan. Nah, selanjutnya kita perlu untuk membuat mata dan mulut dari bagian wajah bunganya. Nah, pada mata kita tambahkan plane, yaitu Shift A dulu,
Shift plus A, terus kita pilih mesh-nya itu adalah plane. Nah, bentuk oval untuk matanya. Sedangkan pada mulut, saya menggunakan di sini yaitu eh, bezier atau curve ataupun plane. Nah, setelah itu bentuknya itu akan menyerupai bentuk senyuman. Nah, pada tahap keempat itu untuk membuat batangnya di sini. Nah, untuk membuat batangnya, saya gunakan yaitu adalah Shift A. Nah, saya pilih mesh-nya itu adalah silinder. Selanjutnya, saya tekan S ataupun scale untuk memperkecil. Selanjutnya, gunakan professional editing atau O untuk membentuk batang yang melengkung. Nah, selanjutnya, untuk membuat daun. Membuat daun itu diawali dengan saya menekan Shift A, terus mesh-nya itu saya pilih plain, terus saya tekan tab untuk masuk ke dalam edit mode. Nah, di sini saya menggunakan extrude ataupun E dan D untuk membentuk daunnya, D itu untuk memove. Nah, pada tahap kelima yaitu adalah untuk membuat tanah dan rumput. Nah, pada tanah itu adalah kita perlu Shift A, selanjutnya mesh, dan mesh itu saya pilih UV sphere. Nah, untuk mengedit sphere-nya ini agar bentuknya itu lebih datar dan tidak simetris. Nah, untuk membuat rumput, menggunakan plane yang ditarik dengan eh, E. Kita perlu tekan E untuk membentuk rumputnya. Nah, duplikasi rumputnya ini untuk menyebarkan ke sekitar tanah. Jadi kita perlu tekan E saja untuk membentuk rumput realnya. Nah, pada tahap keenam yaitu adalah pewarnaan dan material. Nah, di sini saya menggunakan menambahkan material pada kelopak, yaitu saya pilih kelopaknya, terus material properties, terus new. Nah, ubah warnanya terserah kita, yaitu saya di sini memilih menjadi hijau ataupun warna lain. Nah, untuk warna warja, berikan warna kuning ataupun krem dahulu. Nah, batang dan daunnya gunakan warna hijau tua ataupun muda. Nah, untuk tanah dan rumput itu perlu diberi material coklat ataupun untuk tanah dan hijau untuk rumput. Nah, untuk tahap ketujuh itu adalah finalisasi dan rendering. Nah, tambahkan cahaya yaitu Shift A, terus masuk ke light dan sun ataupun light area lightnya. Nah, atur posisi cahayanya agar pencahayaannya itu merata dan pada kamera itu adalah Shift A, masuk ke kamera, tekan Ctrl Alt ataupun tambah 0 untuk menyamakan sudut pandang dengan viewportnya. Nah, maka nanti hasil akhirnya itu kita perlu tekan F2 untuk render. Nah, simpan hasil render itu dengan image ke Save As. Nah, kesimpulannya itu adalah model bunga ini dibuat menggunakan berbagai bentuk dasar seperti UV sphere, silinder, dan plane. Dengan teknik seperti extrude ataupun proportional editing, serta penggunaan material. Nah, saya berhasil menciptakan tampilan yang menarik dan realistis, seperti yang ada tertera di sini. Nah, coba kita lihat 3D viewpoint-nya. Nah, begini untuk hasil Blender bunga objek bebas yang saya pilih. Nah, mungkin pada scan collection-nya ada di panel sebelah kanan itu di sini, di mana dari gambar ini scan collection yang saya ambil yang pertama di collection pertama itu berisi objek seperti ada area, ada kamera, kamera, entity, dan sun. Dan collection kedua itu juga berisi objek seperti circle, plane, ataupun plane 001. Nah, fungsi scan collection ini berfungsi untuk eh, mengorganisir objek-objek dalam proyek Blender saya ini. Nah, di sini saya bisa menyembunyikan ataupun menampilkan objek dengan ikon mata. Nah, mengunci objek agar tidak bisa dipilih dengan ikon gembok. Nah, dia juga bisa mengelompokkan objek ke dalam koleksi yang berbeda agar lebih rapi. Nah, jika ingin menampilkan screen collection ini, kita pastikan bahwa outlinernya itu terlihat, di mana jika tidak ada, maka tekan N untuk membuka properties panelnya. Nah, untuk mengatur tampilan outlinernya, pastikan berada dalam mode view layer agar semua koleksi terlihat. Nah, kita perlu menggunakan folder ataupun collection untuk mengatur objek. Yaitu kita klik kanan di scan collection, pilih new, eh, di sini. Selanjutnya kita pilih new collection. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada compositing, di mana compositing itu adalah sebuah proses menggabungkan elemen visual seperti efek cahaya, bayangan, warna, maupun
efek pasca produksi lainnya setelah proses rendering selesai. Nah, di Blender ini saya menggunakan kompositor untuk mengedit hasil render agar lebih menarik dan profesional. Di mana yang pertama itu saya mengaktifkan compositing di Blender, yaitu untuk pertama kita buka tab compositing di bagian atas Blender, yaitu di bagian sini. Selanjutnya kita klik, baru kita centang use nodes agar bisa mengedit menggunakan eh, mode editor. Nah, selanjutnya kita tambahkan render layer secara default. Maka nanti node render layernya itu sudah ada. Nah, jika tidak, kita perlu tambahkan dengan Shift A, terus input dan masuk ke dalam render layernya. Nah, kedua, kita menambahkan efek dasar di compositingnya, di mana setelah rendering tadi, kita bisa menambahkan beberapa efek untuk mempercantik hasil akhirnya. Nah, di mana di sini saya menggunakan yaitu eh, ada blur, di mana membuat efek lembutnya, yaitu kita hanya perlu menekan Shift plus A, terus kita masuk ke filter, terus blur, selanjutnya kita hubungkan dengan render layer tadi. Nah, blur di sini kita hanya perlu untuk mengatur nilai X dan Y untuk mengontrol kekuatan blur, maka kita hubungkan blurnya itu ke komposit nodenya tadi agar efeknya itu dapat diterapkan pada objek kita. Nah, selanjutnya pada color correction, di mana kita dapat memperbaiki warna. Nah, yang perlu kita lakukan yaitu adalah kita tekan Shift plus A, terus nanti dia akan masuk kepada uh, color, terus dia akan disambungkan ke render layernya. Nah, untuk composite atur kurva warnanya itu untuk meningkatkan kontras pada warnanya. Nah, yang ketiga ada efek cahaya bersinar ataupun glare. Nah, kita perlu tekan Shift plus A, terus itu akan masuk kepada filter, terus glare, maka nanti dia akan disambungkan ke render layernya. Nah, ada juga yang namanya fog glow, di mana untuk efek cahaya menyebar, maka nanti ada streaks untuk efek kilauan. Nah, ada juga yang namanya diff of light ataupun efek fokus kamera. Ini sih adalah untuk memastikan kamera itu memiliki depth of field. Nah, itu hanya perlu untuk Shift plus A, terus nanti dia akan masuk ke filter, terus masuk ke defocus. Nah, dia akan dihubungkan ke render layernya. Nah, untuk menampilkan hasil di compositing ini, kita hanya perlu tambahkan view 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 node-nya itu dengan Shift plus A, terus masuk nanti ke output, maka nanti dia akan menghubungkan semua efek ke view viewernya. Maka nanti render dan simpan hasilnya itu kita perlu tekan F12 untuk 12 untuk melakukan render kita perlu periksa hasil compositingnya itu di render yang namanya result. Nah, untuk simpan hasilnya itu kita hanya perlu dengan save as. Maka dari sini kesimpulan untuk membuat compositingnya ini adalah kita bisa meningkatkan tampilan render dengan efek seperti ada blur, color, dan correction. Nah, ada juga glare dan depth of field. Ini membantu membuat hasil akhirnya itu lebih profesional dan terlihat nyata. Seperti ini. Nah, mungkin di sini saya sudah menyesuaikan di mana kelopak bunganya berwarna apa, wajahnya berwarna apa, serta tanah dan rumput liarnya sudah saya buat seperti ini. Maka dia seperti nampak jauh lebih nyata. Mungkin demikian demikian banyak yang boleh saya sampaikan terkait proyek pemodelan dan simulasi ini. Saya atas nama Rel Pasaribu memohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah dalam penyampaian eh, penjelasan tadi ya. Terima kasih.